Terima kasih cuy udah mampir ke video gua. Perlu gua disclaimer dulu, gua konfirmasikan ke kalian kalau gue ini bukanlah yang ahlinya. Ini hanya pendapat gua pribadi semata ya guys. Jadi gua sangat mungkin memiliki banyak kekurangan dan kesalahan dalam komentar gua, dalam video gua yang gua buat. Dan video ini gua hanya ingin sedikit berpendapat ya, karena gua banyak kali melihat komentar-komentar netizen yang menilai buruk kapitalisme. Bahkan semua yang menyebabkan kesusahan hidup mereka, kesialan hidup mereka, curhatan tentang hidup mereka salahkan ke kapitalisme. Bahkan korupsi pun disangkut pautkan dengan kapitalisme. Yang gua heran sampai hakim ya, itu gak ngerti apa itu kapitalisme. Sampai-sampai dijadikan alasan untuk menghukum, ya kalian tahu lah ya kasusnya Pak Tom Lembong, yang mana hakim berkomentar alasannya karena kapitalisme. Gue di sini sih nggak bela Pak Tom ya, tapi ya kurang lebih menyalahkan mereka yang menjadikan kapitalisme sebagai kambing hitam nih untuk disalah-salahkan dari segala hal yang buruk yang terjadi di kehidupan mereka secara pribadi atau yang terjadi di perekonomian negara kita. Lalu apa sih kapitalisme itu sendiri? Gua Google aja ya. Berdasarkan Google nih, kapitalisme itu adalah sebuah sistem ekonomi ya guys, yang mana barang-barang hasil produksi bisa dimiliki oleh private sector atau ya bisa dimiliki oleh lu dan gua pribadi, dan tentunya pengusaha ya atau business owner untuk dapat ditransaksikan untuk menghasilkan keuntungan. Dan di dalamnya ada sistem pekerja juga atau pegawai, yang mana pegawai tersebut harus dibayar dengan sistem yang kita kenal dengan nama gaji. Simpelnya bisa jadi juga lu jual barang milik lu sendiri ke orang lain, jual barang bekas atau yang lain-lain untuk menghasilkan keuntungan atau uang. Itu sudah bentuk kapitalisme guys. Nah, kapitalisme itu berjalan berdasarkan hukum dan aturan yang ada, yang mana hukum tersebut muncul dari hasil kesepakatan kesepakatan dari tokoh masyarakat, tokoh-tokoh politik, ya tokoh masyarakat dari perwakilan masyarakat, DPR, tokoh politik juga, dan rakyat juga tentunya. Dan karena kapitalisme lah lahir sistem hukum, yang mana kita bisa menuntut dan dituntut terhadap aktivitas bisnis, aktivitas perdagangan yang kita lakukan, mencari keadilan hukum terhadap wadah bisnis dan perdagangan. Nah, sekarang kapitalisme dijadikan kambing hitam oleh hakim atas tindak korupsi yang jelas bukan kapitalisme guys. Karena kapitalisme itu sendiri bukanlah ideologi sih menurut gua ya. Apa benar? Ya menurut gua sih benar ya. Sekarang kita lihat aja Cina, ideologi mereka itu komunis. Sistem pemerintahan pemilihan presiden mereka komunis. Tapi tetap ekonomi Cina itu berjalan dengan sistem kapitalisme. Negara sosialis pun saat ini memakai sistem kapitalisme. Sekarang kita juga udah tahu lah, korupsi, budaya kong kali kong, nepotisme, dan budaya mafianisme. Justru itu semua erat hubungannya, erat nilai-nilainya dengan ideologi komunis. Siapa yang dekat penguasa, dia yang meraup keuntungan paling banyak. Itu komunis bro. Sedangkan kapitalisme mah nggak mandang status sosial lu. Yang mereka pandang value lu. Lu punya skill, lu punya barang bagus dan murah, ya lu bisa diajak kerja sama. Lu bisa berdagang, lu bisa bersaing di pasar. Bukan karena lu dekat dengan penguasa. Sekarang yang gue heran nih, pengadilan karena dugaan korupsi, ya udah diputuskan sih ya, tapi kok malah salahin kapitalisme? Waduh. Jangan campur adukan ideologi dengan kapitalisme harusnya. Karena kapitalisme itu private sector guys. Nggak akan ada private sector tanpa adanya kapitalisme. Ya, karena dengan adanya kapitalisme lahirlah private sector. Itu menurut gue ya. Dan tanpa kapitalisme nih ya, semua sektor usaha ya akan dikuasai pemerintah. Ya jatuhnya ya jadi seperti komunis, total kontrol, atau pemerintah melakukan kontrol yang berlebihan terhadap private sector, terhadap usaha masyarakat, dan rakyat akan dikontrol. Cukup terima upah sembako dan gaji, itu ekstrimnya ya, dan pemerintah akan anti memandirikan rakyatnya. Contohnya seperti Korea Utara, anti rakyatnya bisa berdiri sendiri, bisa usaha sendiri, memiliki pemikirannya sendiri. Hanya cukup aja dibayar dengan voucher, dengan kupon, yang mana kupon itu bisa lu tukerin dengan sembako. Rumah tinggal lu pun diatur dan dijatah pemerintah cuy. Itu sih ya ekstrimnya ya dari komunis.
atau left wing ekstremis lah ya. Nah sekarang kalau budaya korupsi merupakan bagian dari kapitalisme seperti yang diklaim oleh hakim, ya udah mati semua itu perusahaan cuy. Nggak ada yang bertahan perusahaan. Karena nggak ada yang bertahan dari yang namanya budaya korupsi. Korupsi itu merusak cuy. Keluarga aja kalau anak-anaknya korupsi, istrinya korupsi, suaminya korupsi, keuangan keluarga hancur. Sekarang kalau perusahaan kaya dengan budaya korupsi yang mana diklaim karena kapitalisme, ya perusahaan udah pada bangkrut semua. Nggak ada yang bisa bertahan lama. Karena nggak ada yang bertahan dari yang namanya budaya korupsi. Nah, kapitalisme itu justru anti korupsi. Contohnya, adanya audit, adanya perusahaan jasa audit ya seperti Ernst & Young, yang mana perusahaan bisa memakai jasa audit dari pihak ketiga, ya pihak kedua, dan dikontrol banyak pihak dari komisaris. Komisaris bisa kontrol perusahaan tersebut, ada direksi juga yang kontrol, dan pemegang saham sekalipun ikut kontrol. Bahkan termasuk investor juga bisa memonitor keberlangsungan perusahaan tersebut lewat laporan keuangan dan hal lainnya. Dan hal-hal tersebut itu adalah buah dari kapitalisme guys. Laporan keuangan, kontrol perusahaan, sistem komisaris, direksi, ya itu adalah buah-buah dari kapitalisme. Kalaupun ada ketidakadilan dalam kapitalisme, ya salahkan hukum yang ada, jangan salahkan sistem kapitalismenya. Salahkan proses hukumnya, tinggal ditingkatkan dan bisa diperbaiki. Karena ya kembali lagi kapitalisme itu nggak akan sempurna guys. Karena ya hidup itu sendiri kompleks, kita sebagai manusia kompleks. Hukum saja terus menyesuaikan dari waktu ke waktu. Ya demikian pula dengan kapitalisme, terus menyesuaikan dari waktu ke waktu tergantung situasi dan kondisi, dari zaman ke zaman. Jadi gue bingung kok budaya korupsi, nepotisme disangkut pautkan ke kapitalisme. Sekelas hakim saja bisa sampai meleset jauh seperti ini. Apakah negara kita sudah mulai digiring nih guys? Masyarakat kita ya mungkin sudah mulai digiring untuk membenci kapitalisme dan mengarahkan masyarakat kita untuk lebih mencintai ideologi sosialis ataupun komunis. Yang balik-baliknya, komunis itu selalu ujungnya total control. Ya mungkin di generasi saat ini kita masih dapat generasi yang baik, mungkin niatnya masih tulus, murni, tapi ujung-ujungnya komunis biasanya, apalagi kalau sudah berganti generasi, ujungnya akan menjadi diktator, total control. Ya sekian sih untuk pendapat gue kali ini di video ini. Jika ada yang salah kalian bisa tambahkan ataupun kalian bisa koreksi di komen di video ini ya guys. Dan ya jangan sampai lah ya, karena gue lihat seakan-akan itu masyarakat digiring untuk membenci kapitalisme. Dan seakan-akan kapitalisme itu dijadikan suatu momok yang sangat negatif dan jahat. Ya bahkan negara komunis pun sekarang ya menyesuaikan diri memakai sistem kapitalisme. Karena ya kapitalisme yang bisa berjalan secara adil. Kembali lagi dengan ada sistemnya. Hukum tuntut-menuntut, sistem perjanjian, kontrak, dan lain-lainnya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.